Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan dibakar massa. Dua nelayan dideportasi dari Australia ke Merauke. Harga cabai di Mimika masih mahal. Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan di Jalan Hom Hom, Kabupaten Jayawijaya, dibakar massa. Tindakan anarkistis ini terjadi karena sejumlah orang kecewa dengan kebijakan KPU mengganti 3 komisioner Kabupaten Tolikara. Puluhan orang yang mengatasnamakan keluarga mantan komisioner mendatangi kantor KPU dan mencari anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan. Karena kesal tidak bertemu, mereka akhirnya melampiaskan kekecewaan dengan membakar kantor KPU. Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi sudah aman dan terkendali. Para pelaku juga sudah ditangkap dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini tengah dilakukan pengamanan terhadap para pelaku dari kelompok ormas tersebut. Saat ini sudah diamankan di Polres. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara lebih lanjut. Situasi di Kabupaten Jayawijaya, di Wamena, hingga saat ini dapat dikendalikan dan tidak ada aksi-aksi lanjutan yang menjadi rentetan daripada kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Namun kemungkinan besar sejumlah dokumen penting banyak yang terbakar. Arthur melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Satgas Damai Kartens menetapkan 5 pelaku penembak pilot asing asal Selandia Baru di distrik Alama, Kabupaten Mimika. Kelima pelaku ditetapkan tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan pelaku diduga sudah berada di lapangan terbang distrik Alama, Mimika sejak sepekan sebelum penembakan. Dari Satgas Operasi Damai Kartens akan terus melakukan upaya penegakan hukum, menangkap pelakunya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Saat ini masih kami terjunkan di distrik Alama, kurang lebih 4 tim di sana untuk melakukan pengejaran, pembersihan terhadap jalur-jalur yang diduga digunakan oleh kelompok Malas Wijambe untuk datang dan pergi menuju Duga, bahwa kami menemukan ada sebuah rumah kosong yang dulunya merupakan bekas koperasi dan di situ terdapat jejak-jejak dan bekas-bekas dari kelompok Malas Wijambe selama tinggal di distrik Alama. Pelaku dipimpin oleh Perintah Lokbere. Mereka sempat mendiami sebuah rumah di ujung lapangan terbang. Hingga saat ini penembak pilot masih diburu polisi dan tentara. Aparat menduga mereka melarikan diri ke Kabupaten Duga. Sementara itu di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, seorang pekerja proyek ditembak kelompok kriminal bersenjata Rabu lalu. Raymond Gustam Kalimang ditembak saat sedang bekerja di Sungai Wabu, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku menembak korban yang saat itu sedang membawa truk. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Intan Jaya dan Kamis kemarin langsung dibawa ke Kabupaten Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan. Bandara Domine Edward Osok Sorong, Papua Barat Daya ditutup sementara waktu dan aktivitas penerbangan sementara dihentikan. Penutupan ini karena pengelola bandara harus memperbaiki landasan pacu pesawat karena permukaan aspal mengelupas. Perbaikan tidak memakan waktu lama.
dan sore harinya bandara sudah bisa digunakan kembali. Tim pekerja menutup kembali permukaan yang mengelupas dengan aspal sehingga landasan pacu bisa dipergunakan kembali. Memang kami itu saat ini sedang ada pekerjaan untuk pelapisan perbaikan daripada permukaan runway leveling. Nah, dalam proses pekerjaan ini memang tadi malam itu bahwa udah sebagian dipekerjakan namun terkena dampak guyuran hujan sehingga sebagiannya lagi itu belum bisa dikerjakan, harus menunggu hujan reda. Nah, kemudian hujan sampai dengan jam 2 kalau tidak salah di dini hari, dan kemudian dilanjutkan pekerjaannya itu baru selesai jam 03.30 pagi, dan kemudian di sana teman-teman memang sudah mengantisipasi, artinya mengantisipasi ini karena kalau seandainya tidak dikerjakan dituntaskan itu belum ada tapering, nantinya akan menyebabkan ketidaknyamanan atau akan terjadi kerusakan pada landing gear-nya, sehingga itu harus dituntaskan. Nah, saat proses penuntasannya memang dikerjakan dengan peralatan yang sama, hanya saja mungkin kondisinya kondisi daripada permukaan yang akan dilakukan pekerjaan itu ini belum bisa kering secara optimal, itu yang menyebabkan terkait dengan terkendalanya daripada operasional. Namun sudah kita lakukan perbaikan. Tadi jam notem kita tadi kita estimasikan lama pekerjaan itu adalah 6 jam. Bandara Dumine Edward Osok Sorong merupakan salah satu bandara terbesar dan tersibuk di Provinsi Papua Barat Daya. Bandara ini menjadi pintu masuk untuk mengunjungi kawasan wisata terkenal Raja Ampat. Setiap tahun, bandara ini melayani sekitar 9.000 penerbangan, baik pesawat penumpang maupun kargo. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Dua orang nelayan asal Merauke yang ditangkap pemerintah Australia akhirnya tiba di Merauke. Mereka akhirnya bisa bertemu kembali dengan keluarga setelah hampir sebulan ditahan di Australia. Kedua nelayan tersebut adalah Janin dan Jumain. Berbeda dengan rekan mereka, 15 nelayan yang juga dideportasi pemerintah Australia. Kedua nelayan ini pulang tanpa bantuan keuangan. Mereka harus membiayai sendiri ongkos pesawat dari Bali ke Merauke. Di Bali itu nginap di mana? Ini kan tidak ada fasilitas pemerintah ya? Di sini di musolanya PSDKP. Ah gitu. Tidak nginap di Wisma atau di mana, di penampungan tidak ada? Tidak. Tidak ada. Nah, tidak ada dapat bantuan dari mana? Setelah dari Australia itu tidak ada. Pemerintah ada nggak yang bantu? Tidak ada. Jadi ke sini ini biayanya biaya dari mana? Biaya sendiri. Biaya sendiri. Habisnya berapa sih? 7 juta lebih. 7 juta lebih ya. Di sana itu berapa hari itu untuk makan dari hidup sehari-hari sendiri ya? Iya, itu kita dapat $50 dari Australia. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Papua Selatan, Taufik Latarisa, mengatakan pihaknya sudah menghadap ke Dinas Perbatasan Merauke untuk mengupayakan bantuan dana, namun tidak berhasil. ABK yang dideportasi melalui benua Bali itu sebanyak 2 orang yang tiba pada hari ini. Yang diantaranya satu ini adalah atas nama Janin. Janin ini yang harusnya pulang dengan rombongan yang 14 kemarin, yang tadinya kan 15, karena berkaitan beliau sakit, makanya ditahan oleh KBRI, Kedutaan Indonesia yang ada di sana dan pihak Australia, sehingga alhamdulillah pada hari ini tiba di Merauke, dan satunya atas nama Jumain, yaitu ABK dari Pak Boy. Kalau Pak Diljaya atas nama Jumain ini atas biaya pribadi. Jadi pada saat itu ibu daripada Jumain sempat ketemu saya dan berkoordinasi dengan kami, dan kami sudah berkoordinasi dengan kepala perbatasan, dan inisiatif daripada ibu dari Jumain ini memohon kepada kami HNSI supaya membantu untuk membeli tiket dengan uang daripada ibu Jumain ini. Saat ini masih tersisa 2 nelayan lagi yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka juga menunggu bantuan uang dari keluarga agar bisa pulang ke Merauke, karena Pemda Merauke tidak memberikan ongkos transportasi untuk kepulangan mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.